Sudah ada yang 10 tahun jadi kader? Oh, 10 tahun. 10. Berapa tahun, Bu? 13 tahun. Hampir 20. Ibu? Berapa? Hampir 10 tahun. Ya. Yang atau ada yang baru jadi kader? Ada belum sampai setahun? Udah pernah pelatihan belum, Bu? Belum. Ibu sebagai meja 1, berarti meja apa tuh? Meja 1, Bu? Meja pendaftaran. Oke, ya, masih ingat Ibu. Baik. Saya mau mengingatkan sebentar tentang Ibu Kader. Apa sih tugas Ibu Kader? Banyak tugasnya kan, Bu? Ya. Sebelum saya lanjut, saya kenalkan dulu Ibu ya. Ada yang sudah kenal saya, sudah pernah lihat saya, sudah pernah ketemu saya? Belum pernah. Yang sudah pernah ikut pelatihan PMA 2015-16. Yang saya ingat Ibu Naomi juga pernah. Ibu Naomi pernah. Pernah. Ibu pernah kan, Bu? Cuma saya lupa nama Ibu. Ya, kenalkan. Nah, ya, nama saya Ria, Christian Surya. Ya, di Dinas Kesehatan. Ini kami berdua dengan Kak Hilgardis. Ya, panggilannya Gardis. Dia dulu masih gadis. Ya. Oke, itu ya Bu ya. Jadi tadi yang seperti Pak Ahmad sampaikan, kami ada 2 tim, ada yang di Berispo, ada yang di sini. Ya, jadi kita serentak melaksanakan kegiatan hari ini untuk Ibu Kader dan guru PAUD. Baik, lanjut Kak Gardis. Ya. Nah, untuk Ibu Kader pasti tugasnya itu banyak sebenarnya. Kadang-kadang Ibu Kadernya, saya jangan ngomong ya. Ibu Kadernya sudah melaksanakan tugas itu dari hati Ibu ya. Karena tidak ada yang maksa Ibu jadi kader kan, Bu? Siapa yang dipaksa jadi kader? Kemauan Ibu sendiri kan? Sukarela. Ya, kader itu sukarela. Kalau dulu kader itu tidak ada gaji. Tapi sekarang sudah ada perhatian dari desa. Ada insentifnya, Bu? Ada enggak? Ada insentifnya. Yang udah 20-an tahun dulu enggak ada kan, Bu? Dulu enggak ada ya, Bu ya? Baru kan insentifnya kan? Iya, betul. Baik. Tugas sebelum buka pesandu, apa yang Ibu Kader lakukan biasanya, Bu? Misalnya besok pesandu. Lanjut. Sebelum buka pesandu, Ibu menerima masukan, informasi, mencari sebenarnya Bu ya, mendata apakah ada ibu hamil, bayi balita yang ada di wilayah Ibu ya. Setelah itu menyiapkan, itu pasti ya. Kalau tempat posyandu apakah berpindah-pindah atau sudah permanen posyandunya? Sudah permanen satu tempat atau berpindah-pindah? Dah di satu tempat ya, ataukah dia numpang atau bangunan posyandu sendiri tapi sudah satu tempat Ibu ya, tidak pindah-pindah lagi kan? Kalau dulu kan biasanya ada pindah, satu bulan ini di rumah Ibu ini, bulan depan di rumah Ibu ini gitu ya. Sekarang sudah permanen. Mempersiapkan sarana prasarana ya, alat-alat. Dacin masih ada? Dacin nimbang pakai dacin masih? Dacin gantung masih ya? Masih. Oke. Kalau ini tadi udah ada alat ini untuk ukur panjang badan, untuk ukur tinggi badan? Belum. Ya, pakai yang ditarik ke bawah ya, Bu ya. Mikrotois sama juga. Yang penting cara pasangnya tepat. Kalau pasangnya tepat, ukurannya mudah-mudahan tidak salah. Ya, karena itu 2 meter harus ditarik dulu sampai 0 ke bawah. Kalau dia sampai 0 berarti betul. Kalau dia tidak 0 di bawah, berarti salah ukurnya. Ya. Oke, itu tugas Ibu yang pertama tadi, cari data apakah jumlah bayi, balita, ibu hamil, siapa-siapa sasaran posyandu. Selain ibu hamil, balita sampai umur berapa? 5 tahun ya. Kalau di PAUD, umur anak dari umur berapa, Ibu Guru? 4 sampai 6. Yang 3 tahun sudah ada belum di PAUD? Ada yang sudah ada ya, 3 tahun di PAUD ya, sampai 6 tahun ya, sebelum masuk SD sudah di PAUD. Oke. Ada ibu hamil,
bayi balita, ya. Habis itu siapa lagi? Wus, pus sebenarnya ya. Kalau wus apa bu? Wus. Wanita usia subur. Kalau pus? Pasangan usia subur. Iya ya. Kalau wanita itu belum punya pasangan, ya, berarti dia sendiri. Kalau pasangan berarti sudah ada suami, ya. Oke, lanjut. Nah, sebelumnya tadi di situ ada dasawisma. Di sini sudah ada dasawisma belum ya? Ada enggak dasawisma? Ibu tahu dasawisma? Dasa apa dasa? Dasa itu 10. Wisma rumah. Itu kelompok ya, kelompok sebenarnya. Dasawisma itu kelompok. Mungkin belum ada di sini ya. Sebenarnya lebih mudah kalau dia ada kelompok dasawisma. Jadi setiap kelompok itu ada ketuanya, nanti ibu kadernya tinggal datangi ketuanya. Ayo, siapa yang ada bayi balita, ada ibu hamil. Nah, kalau sekarang kan berarti kan tugas ibu kader semua itu, ya. Nah, menghubungi Pokja Posyandu. Pokja Posyandu di mana? Di bagian mana, Bu? Ada enggak Pokja Posyandu di desa? Biasanya di bawah Pokja 4 juga bisa ya, di PKK atau di desa. Di desa itu bagiannya di bagian siapa gitu posyandunya, yang kasih insentif ibu kader tuh. Nah, nyampaikan ke Pokja bahwa besok misalnya kami posyandu, ya. Habis itu menyiapkan PNT, ya, itu sudah ibu lakukan. PNT enggak setiap posyandu? Ada PNT? Enggak ada. Kadang ada, kadang enggak. Ada. Ibu di desa mana, Bu? Desa Sebetung. Di desa Sebetung ada. Yang lain? Enggak ada. Kadang-kadang ada ya. Oke. Nah, selain itu ada pendekatan dengan tokoh masyarakat, ya. Tujuannya tadi, karena tadi Pak Kadis, Pak Kabit tadi menyampaikan semua bayi balita sebenarnya wajib ke posyandu sampai 5 tahun. Kalau tidak datang ke posyandu, ibu kader tidak tahu nih nanti status pertumbuhannya, dia naik kah, tidak naik kah, atau stunting atau tidak stunting, ya nanti kita belajar ya. Nah, harapannya tadi kita pendekatan ke tokoh masyarakat biar mendekatkan masyarakat yang tadi yang ada di usia 5 tahun, di bawah 5 tahun itu untuk datang ke posyandu. Ya, lanjut. Ya, ini pasti tadi kan sudah ibu sampaikan mengajak orang tua. Ya, kalau jadwal posyandu atau di tempat ibu-ibu, jadwalnya tetap atau berubah? Tergantung puskesmas. Ya, berarti tergantung petugasnya ya. Tapi kalau biasanya tetap, kecuali ada Sabtu atau Minggu ya mundur gitu ya. Ya. Nah, kalau dia berubah-ubah, nah itu yang harus dipastikan ke masyarakat. Takutnya masyarakat nanti alasannya tanggalnya tidak sesuai gitu ya kan. Bu kader suruh posyandu, tapi ketika datang posyandunya tidak ada orang. Hari buka posyandu, ibu-ibu sudah tahu tadi. Ada berapa meja kalau posyandu? 5 meja ya. Walaupun fisik mejanya misalnya 1, tidak ada meja fisiknya, tapi sistemnya ada 5 gitu ya. Sistemnya ada 5. Tapi kalau sudah ada mejanya fisiknya 5, itu lebih baik. Yang pertama apa, Bu? Pendaftaran ya. Di bagian pendaftaran yang pertama ibu-ibu datang. Anak-anak dibawa di pendaftaran. Ya, didaftar bayi balita, ibu hamil, pasangan usia subur daftar. Yang kedua, penimbangan atau pengukuran ya. Ditimbang. Selain ditimbang, diukur tinggi badan. Kalau ibu hamil, diukur enggak? Ibu kader enggak? Diukur lilanya. Ditimbang beratnya ibu hamil. Ya, ditimbang berat ibu hamil. Lilanya diukur. Yang usia subur juga gitu, diukur. Ya. Kek, tahu kek? Tahu? Ya, kurang energi kronis. Berapa ukurannya, Bu? Kurang energi kronis, ukurannya berapa lilanya? Kan ibu ukur lilanya kan? Ya? Di bawah 25 cm. Yang lain? Lupa. Ya?
23,5 cm ya. Itu cake 23,5 Ibu ya. Ya, di bawah 23,5. Itu artinya ibu itu kurang energi kronis atau kurang gizi bahasanya Bu. Ya. Jadi perlu perhatian. Oke, meja 1 tadi pendaftaran, meja 2 pengukuran dan penimbangan, meja 3 ya pencatatan ya Bu ya. Catat di mana Bu? KMS ya. Masih ingat Ibu ya misi KMS ya? Masih ingat tak? Nanti kita belajar lagi mengingatkan. Ibu pasti sudah biasa. Yang di meja 3 tadi siapa? Mana? Ibu kader yang di meja 3 yang isi KMS biasanya siapa? 1, 2, 3. Yang lain? 4. Yang lain? Bukan ya? Di meja 2. Meja 3 tadi catat di KMS hasil penimbangan, hasil lila ya, hasil tinggi badan ya. Lihat grafiknya nanti ketahuannya di meja 3 nanti ya. Konseling meja berapa? Meja 4. Penyuluhan, konseling. Pernah kasih penyuluhan Ibu kader? Belum pernah? Sambil gurau ya. Siapa yang sudah kasih penyuluhan? Ibu kadernya? Belum. Pernah menyampaikan hasil penimbangan? Kalau tidak kasih penyuluhan, menyampaikan hasil grafiknya sudah pernah? Ya, apakah ini naik, tidak naik? Ya. Nah, itu juga salah satu pemberi informasi di meja 4 ya. Menyampaikan hasil grafik yang Ibu catat tadi di meja 3 ya. Naik atau tidak naik. Nah, ya. Setelah itu pemberian makanan tambahan tadi yang ada PMT ya. Kalau Ibu tidak ada PMT yang dari desa, biasanya dari desa Ibu ya. Yang Ibu siapkan itu dari desa. Nah, dari desa. Biasanya ada juga PMT yang dari puskesmas yang berupa biskuit yang masih banyak. Ya. Tapi sebenarnya itu Bu peruntukannya untuk balita atau anak itu yang bermasalah gizi. Seperti yang Bapak tadi sampaikan, kita kasih banyak bawa pulang, tapi dimakanlah sama keluarganya, mamanya, bapaknya, untuk kilo kopi, ya. Anaknya tidak cukup, ujung-ujungnya masih kurang, berat badannya tidak naik-naik, itu ya. Itu sebenarnya peruntukannya itu Ibu ya. Oke, lanjut. Ya, ada juga pemberian oralit. Masih ada di Posyandu? Jarang ya, tidak ada ya. Tapi kalau ada yang diare, Ibu kader bisa bikin oralit dari larutan gula garam? Bisa. Bisa ya. Berapa Bu garamnya? Berapa gulanya? Berapa airnya Bu? Pokoknya ada rasa gitu ya. Iya ya. Yang penting ada rasa ya. Kalau di kita pakai daun jambu Ibu ya. Kalau oralit Ibu pakai air. Kalau air aqua itu kan 220. Dia itu 200 ml air dah masak Ibu ya. Tidak perlu air hangat. Air masaknya. Ditambahkan 1 sendok teh gula. 1/4 sendok teh garam. Ya. Jadi tidak perlu manis Bu. Coba Ibu rasa oralit manis dah Bu. Enggak kan? Ya. Ada rasanya itu ya. Oke. Habis itu pemberian tablet tambah darah. Tablet besi itu tablet tambah darah ya Bu ya. Tapi untuk yang putra tidak perlu. Ya. Oke. Habis itu ada pelayanan KB juga di Posyandu. Kalau di sini KB apa yang paling banyak? Kalau Ibu kader tahu tidak Bu kader? Tidak tahu. Suntik pil ya. Pil suntik. Oke, ada vitamin A juga. Vitamin A setiap bulan berapa? Februari Agustus ya, 2. Ada 2 vitamin A juga. Biru dan merah. Yang biru untuk siapa? Ya, 6 sampai 11 bulan.
Yang 1 tahun ibu kasih warna ya sampai 5 tahun ya. Ya. Itu vitamin A Februari dan Agustus. Oke. Kami tinggal. Jadi lah, Mas, tahu tugas kesehatan. Setelah itu melakukan evaluasi setelah selesai posyandu. Ibu evaluasi tidak ibu kader? Evaluasi dan rencana kegiatan untuk bulan berikutnya. Ya. Jadi evaluasi itu nanti ibu bikin paling tidak bikin laporan. Hari itu juga laporkan ke petugas atau ke desa. Ibu laporkan ke mana? Petugas atau ke desa? Iya, dua-duanya ya. Laporannya sama ibu ya. Takutnya nanti di desa beda laporannya, kalau dengan ibu ini beda gitu kan. Kadang-kadang nanti ibu kader, Pak kadesnya kadang-kadang nggak pernah lihat laporan posyandu katanya. Tapi di sini udah ya bu ya. Udah. Oke. Ada yang tempat lain bu? Biasanya hanya ngelapor ke petugas, tapi ke desanya nggak ada. Habis itu Pak Kadesnya minta laporannya ke puskesmas biasanya, ya, karena tidak dilaporkan tadi, ya. Nah, bikin evaluasi, ibu kader lihat berapa yang datang, berapa yang naik, berapa yang tidak naik, berapa yang BGM, ya. Nah, 1T ya. Oke, lanjut. Ya, itu saya tadi ya, membuat catatan kegiatan. Lanjut. Nah, setelah hari H, setelah hari posyandu, ada kegiatan lagi ibu kadernya. Kunjungan rumah ke bayi balita yang tidak datang. Karena tadi harapannya tadi ibu, kalau tidak datang tidak bisa, anak ini stunting kah, naik kah? Tiba-tiba kalau tidak dikunjungi, berapa hari, berapa kali, berapa bulan tidak posyandu, tiba-tiba ke puskesmas udah malahan ada yang gizi buruk karena tidak dipantau tadi tumbuh kembangnya, ya. Diskusi dengan kelompok, ya, dengan kelompok Rasa Wisma atau dengan Pokja Posyandu yang ada di desa, ya, menyampaikan hasilnya tadi itu. Lanjut. Nah, ini menyampaikan hasilnya ya, dan rencana untuk yang akan datang. Bagaimana strateginya biar yang lain nanti bisa datang ke posyandu. Kalau ibu setiap bulan nanti kunjungan ke rumah yang tadi yang tidak datang kan capek, ya bu. Insentifnya tidak seberapa gitu ibu kan, suruh kunjungan lagi gitu ibu, aduh capek. Nah, jadi sampaikan ke itu ya, ke pengambil kebijakan di desa. Bagaimana caranya Pak? Yang datang posyandu dari 50 hanya 20 misalnya kan, atau 30, atau bahkan yang hanya imunisasi, yang lainnya tidak mau datang, betul lah. Nah, ya. Bagaimana mau diapakan anak-anak yang tidak datang? Ya. Yang tidak datang itu tidak tahu apakah status gizinya jadi bagus, stunting kan tidak, gitu ya. Lanjut. Ah, sudah ibu laksanakan belum ke semuanya tadi? Ya. Ada yang sudah dilaksanakan semua tadi? Sudah berdiskusi dengan kelompok, menyampaikan hasil yang ibu kader lakukan di posyandu kepada Pokja Posyandu sudah? Belum. Tadi katanya sudah, belum. Nah, ya. Berarti ada yang belum, ya Bu ya? Ya. Yang penting laporan dah masuk ya Bu ya. Pernah dengar Pak HI nggak Bu? Belum. Belum ya Bu ya? Belum sama sekali. Atau yang sudah ada yang pernah ikut Puskadau kaitan dengan ini? Udah ya Bu ya? Nah, ya. Apa itu PAUD? PAUD tadi betul ya, pendidikan anak usia dini. PAUD tadi lupa. Oke, lanjut. Ada ya Bu ya. Nih, pengembangan anak
usia dini, holistik, integratif. Ya. Kalau PAUD kan pendidikan, kalau PAUD HI pengembangan. Bedanya di pengembangan. Holistik, integratif, apa itu? Ada lanjut. Ya. Mengintegrasikan segala aspek dan nilai-nilai dalam pendidikan. Itu pendidikan seperti nilai moral, etis, religius, ya, psikologis, filosofis, dan sosial. Dalam kesatuan yang dilakukan secara menyeluruh, holistik, gitu ya, integratif itu keseluruhan. Jadi tidak hanya pendidikan di situ nanti. Nah, selain itu, karena adanya pelayanan yang diberikan dalam PAUD holistik integratif, tidak hanya satu bidang pendidikan, tetapi ada pelayanan kesehatan dan gizi, ada lagi pola pengasuhan, ada lagi perlindungan untuk anak. Oke, sudah Ibu ya. Berarti PAUD HI tadi tidak hanya pendidikan, itu ada di mana? Coba lihat. Gizi dan kesehatan itu di Posyandu. Ya. Kalau pendidikan di PAUD. Kalau pengasuhan dan perlindungan di